صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin ila qala. Qala Allah ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Yang pertama, ini ayat Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban haji bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Kemudian dilanjutkan, dan siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari segalanya. Artinya Allah tidak memerlukan dari amal ibadah kita. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bunyal Islamu ala khamsin, atau yang biasa disebut dengan rukun Islam. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian ibadah haji dan puasa Ramadan. Nah, ini sudah lumrah, artinya setiap orang sudah tahu, cuman diresapi dan direnungkan. Ini mungkin yang tidak semua orang bisa. Kita lihat di sini rukun Islam ini ya, biasanya di mana-mana orang sudah tahu rukun Islam. Nah, setelah syahadat yaitu sholat. Artinya sholat ini adalah barometer seseorang, ukuran dilihat dari sholatnya. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas innallaha qad farada 'alaikumul hajj fahujju. Ini anjuran dan perintah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Faqala rajulun, kemudian seorang laki-laki berkata, aqulla amin ya Rasulullah. Nah, ini ada orang bertanya, padahal sudah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masih bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah, katanya. Fasakata, kemudian Rasulullah diam. Hatta qalaha thalathan, sampai orang itu tanya lagi sampai 3 kali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am la wajabat." Seandainya aku jawab iya, maka akan wajib hukumnya setiap tahun, dan ini akan merepotkan kepada kalian. Walau mastata'tum, dan kalian tidak akan bisa. Tsumma qala daruni ma taraktum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Nah, ini penjelasan banyaknya orang itu binasa atau merepotkan, menyulitkan bagi dia karena banyaknya pertanyaan. Sudah jelas, gak perlu ditanyakan lagi. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka berbeda dengan para nabi mereka. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian diperintahkan sesuatu, maka lakukan dengan semampu kalian. Wa idza nahaytum
nahaitukum an syai'in fad'uhu rawahu Muslim. Dan juga sebaliknya, dilarang melakukan sesuatu juga ditinggalkan semampu kita. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya, ayyul amal afdal? Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, imanun billahi wa rasulih. Yaitu yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, tsumma madza? Kemudian ditanya lagi, setelah itu apa ya Rasulullah? Qala al-jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Berjuang ini bisa dengan tenaga, bisa dengan perasaan dan lain sebagainya. Jadi berjuang mengorbankan perasaan, mengorbankan tenaga, pikiran, yang mana semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna jihad ini luas sekali. Berjuang di jalan Allah. Gila, kemudian orang ditanya lagi, "Tsumma ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur. Orang yang haji, hajinya mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena balasannya tidak ada lain kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Ini kita teringat ceritanya siapa ini? Abdullah Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar. Pada saat itu beliau setelah menunaikan ibadah haji, beliau ketiduran. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat ilham, mimpi dalam tidurnya itu malaikat ada hewar, ada percakapan gitu, ngomong-ngomong, berapa katanya jumlah jamaah haji tahun ini? Jawab ada 600.000 jemaah. Akhirnya satu tanya lagi, berapa di antara mereka yang diterima hajinya? Dijawab sama malaikat itu tak ada yang diterima kecuali satu orang. Dan gara-gara satu orang ini menyebabkan semua hajinya diterima. Menangis Abdullah bin Mubarak, siapa satu orang? Akhirnya dijawab, satu orang itu adalah yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Orang ini berada di negeri Syam, di Damaskus. Bangun dari tidurnya, Abdullah bin Mubarak ini mencari, gak pulang langsung, dicari mana orang ini yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Akhirnya ditanya, fulan, adakah orang yang bernama Ali Al-Muwaffaq? Ternyata orangnya itu adalah orang yang apa itu? Sol sandal itu, orang yang begawi manu sandal sepatu, sol sandal sepatu itu. Akhirnya ditanya, di mana orangnya? Di sana. Dia tanya sama Abdullah bin Mubarak, ya fulan, apakah engkau benar yang bernama Ali Al-Muwaffaq? Iya betul. Engkau siapa? Aku adalah Abdullah bin Mubarak. Kaget beliau, ini ulama besar datang ke sini untuk apa? Akhirnya Abdullah bin Mubarak bingung ngomong apa, memulai pembicaraannya seperti apa. Jadi dia tanya, engkau hendak menunaikan ibadah haji tahun ini? Iya, belum bisa aku. Akhirnya dia bilang, apa? Engkau tujuannya untuk apa datang ke sini? Cerita Abdullah bin Mubarak, aku itu tertidur. Ceritain dalam mimpiku itu begini, engkau itu satu-satunya orang yang diterima haji. Tapi aku heran, engkau tidak menunaikan ibadah haji saat ini. Kok bisa engkau dikategorikan orang yang menunaikan ibadah haji, dan gara-gara engkau semua orang hajinya diterima? Akhirnya Abdullah bin Mubarak tanya, apa kehidupanmu? Coba ceritakan. Ini tukang sol sepatu ya, sol sepatu namanya ini. Cerita Ali Al-Muwaffaq ini. Jadi begini, aku itu setiap kali ada orang berangkat haji, hatiku itu rindu
mencapai 350 dinar. Nah, ini cukup untuk aku pergi menunaikan ibadah haji. Terus kata Abdul bin Barak, apa hubungannya? Itu waktu aku mau pergi menunaikan ibadah haji dan sudah nafkahnya sudah cukup, tiba-tiba istriku ini dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Nah, biasanya orang hamil itu ada mengidam. Akhirnya Kang Bini ini mencium bau masakan, harum sekali bau masakan. Akhirnya dia bilang, wahai suamiku, coba carikan ini masakan ini dari mana. Aku ini pengen sekali menyicipi walaupun hanya sedikit. Akhirnya dicari sama Ali Al-Muwaffaq. Ternyata tetangga sebelahnya itu ada rumah gubuk. Nah, bahasa kita itu beribisan. Nah, sudah rumahnya nggak layak lagi, gubuk sudah. Dia tanya sama Ali Al-Muwaffaq ke rumah orang itu. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang wanita janda dan memiliki 6 orang anak. Jadi anak yatim. Dia tanya, wahai ibu, apakah engkau yang memasak? Iya. Begini, istriku ini dalam keadaan hamil dan dia pengen menyicipi sedikit aja dari masakan, atau aku beli masakan. Akhirnya ibu ini diam, nggak menjawab apa-apa. Dia aja diam. Akhirnya Ali Al-Muwaffaq tambah heran, kenapa orang ini jadi diam? Ditanya lagi, ada apa? Akhirnya ibu tadi menjawab, kamu tahu masakan ini halal untukku, tapi haram untuk kamu. Kaget. Halal, kok bisa kayak gitu? Kita orang Islam sama. Kalau halal ya halal juga. Halal untukmu ya halal untukku. Kok bisa untukmu halal tapi untuk aku haram? Akhirnya si wanita ini menjelaskan, kamu tahu itu masakan adalah bangkai. Aku dan anakku ini sudah 2 hari kelaparan, kada ada makan dulu, kada ada nasi makanan. Nah, tiba-tiba aku lihat ada bangkai kambing. Karena dalam kondisi darurat diperbolehkan dalam syariat Islam, maka aku masaklah supaya menyelamatkan nyawa 6 orang anakku ini. Kecil-kecilan anaknya. Akhirnya apa? Aku masak. Karena diperbolehkan dalam syariat, ad-daruratu bihil mahdurat. Sesuatu dalam kondisi darurat makan bangkai diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa. Tapi untuk engkau tak boleh haram. Mendengar cerita itu, Ali Al-Muwaffaq menangis. Kemudian kembali ke rumah, dia ceritakan sama istrinya. Istrinya juga menangis mendengar cerita itu, terharu. Akhirnya dia bilang apa? Ya sudah, kita datang ke sana, kita hadiahkan masakan ini. 2 laki bini datang ke rumah si wanita janda itu tadi. Yang dikatakan, ini makan untuk engkau. Itu bangkai, gak usah dimakan. Kemudian satu lagi, aku gak jadi pergi menunaikan ibadah haji. Ini duit 350 dinar ini ambil untuk engkau dan beri nafkah keluarga. Mendengar cerita itu, Abdullah bin Mubarak menangis dan meneteskan air mata. Ternyata karena gara-gara ini engkau diterima hajimu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau menyebabkan orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu diterima semua, mendapatkan syafaat gara-gara engkau. Wahai Ali Al-Muwaffaq. Nah, ini terjadi di zamannya Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi kalau kita lihat daripada cerita ini ya, luar biasa ketulusan hati seseorang yang menyebabkan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka selebar-lebarnya. Bahkan bukan hanya untuk dirinya, untuk semua orang, sampai hajinya itu diterima gara-gara satu orang ini, yang mana dia tulus ikhlasnya membantu saudaranya, padahal dia mau pergi haji pada saat itu. Karena melihat seseorang yang dalam kondisi darurat sampai mau makan bangkai, kamu bayangkan,
semuanya. Nah, ini menyebabkan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala terbuka untuk semuanya gara-gara satu orang itu. Sampai Imam Asy-Syibli kan ceritanya seperti ini juga, cuman beda tapi maksud intinya sama. Berapa orang katanya yang diterima pada saat itu? 6 orang dari 600.000 jamaah haji yang diterima hajinya cuma 6 orang. Imam Asy-Syibli sedih. Apakah aku ini termasuk yang 6 orang atau termasuk yang 500.000? Berapa? Dikurangi 6, 94. Apakah termasuk ini atau yang 6 orang? Ternyata dengan ketulusan hati beliau, keikhlasan hati beliau, Allah berikan bisyarat. Kamu tahu bukan termasuk yang 6 orang itu, dan 6 orang ini memberikan syafaat setiap satu orang 100.000. Jadi semuanya diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pentingnya kita bergaul dengan orang soleh. Kita duduk-duduk dengan orang-orang soleh. Jadi orang Banjar tuh teperancingan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Jawa kecipratan, ya kan? Kecipratan dengan barokahnya. Jadi berkumpul dengan orang soleh, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita dapat syafaatnya juga. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbus shalihin wa lastu minhum." Aku cinta kepada orang soleh. Walastu minhum, padahal aku ini bukan dari orang yang soleh. Ini daripada tawadhu'nya, rendah hatinya Imam Syafi'i. Wa akrahu man tijaratu al-ma'asi walau kuntu sawa'an fil bidha'ah. Kemudian wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a qayyumi waladathu ummuhu, muttafaqun alaih. Ini pun bisa diamalkan. Siapa yang berhaji kata Rasulullah, tapi dia bisa menahan emosinya, dia tidak berkata dengan perkataan yang keji. Kadang-kadang orang kan tahan ya Allah, antri segala macam, bertunjulan. Nah itu kan makanya di sini disebutkan man hajja falam yarfuth, dia berhaji tapi tidak keluar kata-kata yang kotor, walam yafsuq. Nah ini apa balasannya? Raja'a qayyumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Yang jelas dalam ibadah haji itu banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, contohnya ini kan wukuf di Arafah. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali, waktu wukuf di Arafah itu, bayangkan manusia itu nanti akan seperti itu juga. Waktu dibangkitkan dari alam kubur menuju ke satu tempat namanya padang mahsyar. Bayangkan di situ semua berkumpul dan tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pakai pakaian ihram. Itu melambangkan apa? Semuanya sama. Tidak ada perbedaan kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Waktu sa'i baina Safa wal Marwah, nah, itu kan sa'i antara Safa dan bukit Safa dan Marwah. Itu apa? Asal muasalnya dari apa itu? Istrinya Nabi Ibrahim kan mencari air nggak ketemu untuk anaknya, yaitu Nabi Ismail pada saat itu. Ada dapat banyu sampai 7 kali putaran. Akhirnya dengan kegigihan dan usaha dan doa kepada Allah, muncullah diberi Allah air, yaitu air Zam-Zam pada saat itu. Nah itu banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita waktu tawaf, kenapa berputar di sebelah kiri, kadang dari sebelah kanan. Nah ternyata rahasianya apa? Letak jantung kita ini di sebelah kiri. Banyak sekali hikmah dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Nah, cuma terkadang manusia itu terombang-ambing dengan hawa nafsu, sehingga dia ingin pamer, dia ingin riya segala macam supaya dipuji oleh orang. Aku sudah berapa kali berangkat haji, ini aku orang ini aku terpandang segala macam. Nah ini terkadang itu terombang-ambing dengan hawa nafsu itu tadi. Makanya di sini tidak mutlak, tidak serta merta mendapatkan surga kecuali apa? Dengan menjaga apa itu perkataan,
dengan menjaga hati, dengan menjaga segalanya, sehingga hajinya itu betul-betul dinamakan haji yang mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang diterima yang mabrur, maka tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Nah, dan betapa berarti kalau orang sudah mendapatkan pahala haji, dia nggak wajib haji lagi? Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya daripada keutamaan amalnya tadi itu sampai pahalanya setara seperti pahala haji. Nah, sama seperti kita saat ini, ya mudah-mudahan kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang subuh berjamaah, ya Allah, itu menetap di tempat kita sholat, artinya nggak keluar dari tempat kita sholat. Kemudian kita tunggu sampai datang waktu isya. Kemudian kita sholat 2 rakaat, namanya sembahyang sunatul isya. Nah itu kan kata Rasulullah, orang ini mendapatkan pahala haji dan umrah. Apa redaksinya? Man shalla subha jamaah wa thabata fi musalla ila an yatla asy-syams wa shalla rak'atain. Nah, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian dia menetap di tempat dia sholat, artinya kada keluar. Kemudian dia tunggu sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Namanya sembahyang sunatul isyraq. Ini kata Rasulullah, orang ini mendapatkan pahala orang yang berhaji dan umrah sampai diulangi 3 kali. Tam sempurna dan sempurna. Nah, ini dari segi pahalanya seperti itu. Bukan berarti kalau kayak gini sudah nggak ada kewajiban lagi haji, bukan seperti itu. Artinya pahalanya seperti orang yang berhaji dan berumrah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah nara al-jihad afdalul amal afala nujahid. Ya Rasulullah, ujar Sayyidah Aisyah, aku melihat jihad itu paling afdalnya amal. Apakah kami juga berjihad ya Rasulullah? Faqala lakinna afdalul jihad hajjul mabrur. Ini dijawab sama Rasulullah, jihad yang afdal yaitu haji yang mabrur, rawahul Bukhari. Jadi melihat situasi dan kondisi, ada orang tanya seperti ini, maka dijawab sama Rasulullah sesuai dengan kondisi situasi pada saat itu. Dan ada ceritanya juga, ada satu orang tanya kepada Rasulullah, orangnya itu suka mengentengkan sholat. Ya Rasulullah, apa yang paling afdal? Dijawab sama Rasulullah, as-salatu li awwal waqtiha, sembahyang awal waktu. Datang saya kumpulan orangnya ini kan tapi memuliakan kuitan, kan tapi menghormati kuitan. Bertakun, ya Rasulullah, amal apa yang afdal? Dijawab sama Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah itu khatibin nas ala qadri uqulihim, ngomong sama orang melihat karakter orang ini siapa gitu. Jadi disesuaikan langkah itu. Itu diantara perihal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak keluar dari mulut beliau kecuali sesuatu yang bermanfaat. Jadi sedikit tapi manfaatnya banyak. Bukan seperti kita saat ini banyak ngomong tapi manfaatnya sedikit. Nah, tapi Rasulullah tidak jawab ya al-kalim, sedikit tapi manfaatnya banyak. Wa anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin aktsara min an ya'tika Allah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah, rawahu Muslim. Jadi ini luar biasa mustajab doa hari Arafah. Hari ini hari Tarwiyah, besok hari Arafah. Mana di situ turun malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mustajab doa, dan segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umratun, ini umrah di bulan Ramadan juga ya, ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i, pahalanya itu seperti berhaji bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna faridatullah ala ibadihi fil haji adrakat abi shaykhan kabiran la yathbutu ala rahilah afa ahujju anhu. Ya Rasulullah, ini ceritanya ada seorang wanita yang mengatakan, orang tuaku itu sudah tua renta, syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilah, dia tak mampu lagi naik kendaraan, kalau mampu lagi sudah tua. Afa ahujju anhu, bolehlah aku menghajikan kuitannya, itu bahasa Banjarnya nanti. Afa ahujju anhu, makanya ada istilah haji badal ya lah. Nah, ini dari sini. Naam, jawab Rasulullah, iya boleh engkau menghajikan orang tua. Muttafaqun alaih. Jadi beruntung orang yang memiliki anak yang saleh dan salehah, orang yang memiliki dzurriyyat saleh dan salehah, karena itu adalah tabungan untuk pembendaharaan kita di akhirat. Bukan anak untuk bangga-banggaan, bukan, tapi anak untuk menjadikan apa? Pertolongan, menolong kita, memberikan kita syafaat, yang mana apabila kita sudah tidak ada di dunia, maka anak itulah yang menjadikan tabungan bagi kita, pembendaharaan fi yaumil qiyamah. Jadi seperti ini menghajikan kuitan. Jadi ini diperbolehkan ya, namanya haji badal. Kemudian wa an Laqit bin Amr radhiyallahu anhu annahu ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna abi shaykhan. Nah, ini dia mendatangi Rasulullah. Siapa ini? Namanya Laqit bin Amir. Aku pernah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, sama seperti yang di atas, dia mengatakan abi shaykhun kabir, sudah tua renta orang tuaku ini, la yastati'ul hajj, kadang-kala menunaikan ibadah haji, walal umrah, dan umrah juga kadang-kala. Nah, kemudian apa jawaban Rasulullah? Qala hujja an abika wa'tamir, ikan haji akan kuitanikan, bahasa kita umrah akan kuitanikan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala hujja bi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hajjatil wada wa ana ibnu sab'i sinin, rawahu Bukhari. Jadi pada saat itu umur Sayyidin ini Sa'id bin Yazid 7 tahun, masih kena anak 7 tahun. Nah, akhirnya beliau mengatakan, aku pernah berhaji bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji pada saat itu, dan pada saat itu umurku berusia 7 tahun. Nah, ini dari sini istinbat ulama diperbolehkan seseorang berangkat haji anak kecil ya, tapi itu tidak menggugurkan kewajiban haji. Jadi jatuhnya apa? Hajinya sunnah. Nah, itu bawa anak umroh ya, anak tadi belum balik, masih umur di sini umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun. Jadi dari hukum fikih, nah itu semuanya sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Ketentuan hukum yang sudah kita jalani ya dalam kehidupan kita itu bersumber semuanya ada dalam penjelasan Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, maka dari hadis. Nah, seperti ini yang kita baca ini. Nah, haji anak kecil itu kan sunnah hukumnya, bukan menggugurkan kewajiban. Kemudian tadi masalah apa? Masalah badal ya, menghajikan kuitan. Nah, itu juga ada dasarnya di sini. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rubba bin Rawha fa qala man al-qawm qalu al-muslimun qalu man anta qala Rasulullah fa rafa'at al-imra'ah sabiyan fa qalat ali hadha hajjun qala na'am wa laka ajrun. Nah, suatu ketika Rasulullah menemui ada kelompok rombongan ya, mereka dari kaum, kemudian bertanya, siapa itu mereka itu? Orang-orang muslim. Kemudian mereka bertanya, siapa anta
Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Wa rafa'atil imrah sabiyan. Kemudian seorang wanita di situ menunjukkan bawa anak kecil. Faqalat ali hadza hajj. Ya Rasulullah, bolehlah aku membawa, bahasa Banjar kita, bawa kenanakan ini, bawa haji, begitu. Kemudian dijawab sama Rasulullah, qala na'am, iya, walaki ajrun, kau dapat pahala. Di sini menunjukkan apa namanya itu, diperbolehkan pertama bagi anak kecil tadi menunaikan ibadah haji atau umrah. Dan kaitannya juga membawai dalam kebaikan dapat pahala. Jadi tidak ada yang lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu amal perbuatan kecuali di situ Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Sekecil biji dzarrah yang kita lakukan itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin, nah itu. Kalau kebaikan khairan yara, kalau keburukan syarran yara. Semua akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang berbuat kebaikan kepada seseorang ini dhaif, lemah, gak bisa membalas, tapi Allah Maha tahu. Allah akan membalaskan dari orang lain, dan itu banyak terjadi seperti itu. Nah, tidak satu dua, banyak kejadian seperti itu. Ada seseorang yang muhsin, orang baik, dia berbuat, dia berderma, dia ingin membantu seseorang, cuman dia khawatir kalau dia terus terang-terangan orang itu jadi malu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menampakkan semuanya. Orang ini meninggal dunia, ternyata ahli warisnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang lain. Coba ya kan? Itu jaza ihsan bi ihsan. Mudah-mudahan kita dapat barokah sudin, khususnya baca kitab ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berkat kita sholat subuh berjamaah, berkat kita menghidupkan syiar ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang ada hajat dikabulkan Allah, yang ada masalah diberikan solusi oleh Allah, yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati ya Allah. Keluarga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala fitnah dunia ya Allah. Saudara kita semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, mudah-mudahan diberikan pertolongan, diberikan keselamatan. Mudah-mudahan kita bertaat bisa istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah akhiri usia kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita semua di syurganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa man ma'ana ya Allah shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waj'al lana ya Allah min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ya Maulana ya mujib ya hadiran ya ghib tawassalna ilayka bil habib sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah wal muslimin akhirin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma ya muhawwil ahwal milhana wal muslimin ila ahsani hal. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talab
وطلبتنا وطالبتنا من يومنا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. يا رب بالمصطفى زدنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما ضيع وسع الكرم. يا رب بالمصطفى